Radio Rasinda, Untaian Nada Penabur Kasih. Shalom, selamat malam Sobat Sejati, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana saja berada malam hari ini. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Kami berharap semuanya dalam keadaan yang sehat, diberkati Tuhan, dalam perlindungan Tuhan senantiasa. Namun demikian, apabila ada di antara kita yang mungkin dalam keadaan yang kurang sehat, atau mungkin sedang mengalami pergumulan, persoalan, kami berdoa juga supaya Tuhan menolong, menjamah, memberikan jalan keluar, sehingga semua boleh teratasi. Dan kita boleh terus beriman, berharap kepada pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya dan yang terbaik untuk kita semuanya. Malam hari ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, bertanya kepada Tuhan. Nats yang mendasari adalah kita ambil dari 1 Samuel pasal 23 ayat 1 sampai dengan 5. 1 Samuel 23 ayat 1 sampai dengan 5, demikian firman Tuhan. Diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjarah tempat-tempat pengirikan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan, apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan perang orang Filistin. Lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab dia firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila. Ia berperang melawan orang Filistin itu, dihalaunya ternak mereka, dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Sebelum kita melanjutkan pembahasan firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, malam hari ini kami datang kepadamu mengucap syukur karena Engkau memberikan kepada kami kasih karunia, kehidupan, kekuatan, kesehatan, dan juga kesempatan untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memimpin hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Roh Kudus juga memimpin setiap pendengar, sobat sejati, Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengarkan saat ini, supaya setiap hati yang ada menjadi tanah yang baik, yang bagikan tanah yang baik ketika ditaburi dengan benih firman Tuhan akan bertumbuh, berbuah banyak. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tema kita malam hari ini, bertanya kepada Tuhan. Sobat sejati, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kehidupan sehari-hari kita, seringkali kita diperhadapkan dengan satu pilihan atau satu kondisi di mana kita harus mengambil keputusan. Mungkin pilihan atau pengambilan keputusan itu adalah seringkali keputusan yang sederhana, ya, hanya sekitar masalah yang tidak berdampak besar, ya, atau tidak berisiko. Misalnya, apakah pagi ini kita akan sarapan apa? Nasi goreng atau nasi pecel? Kita akan berolahraga apa pagi ini? Apakah akan jogging, lari pagi, atau bersepeda, goes? Ya, tapi ada kalanya juga kita harus mengambil keputusan atau memilih sesuatu yang ada dampaknya, yang ada risiko-risikonya. Ketika ada seorang saudara kita yang sakit di rumah sakit, di ICU, kemudian dipasang dengan berbagai peralatan, dan mungkin tidak ada harapan lagi, ya, apakah kita akan meneruskan pemasangan alat-alat ventilator dan seterusnya itu, ataukah bagaimana? Atau ketika kita mungkin akan menjalin satu relasi bisnis, kerjasama bisnis dengan seorang, kita mungkin bertanya, apa risikonya? Berapa yang harus kita share? Apa dampaknya?
ya, dan seterusnya ya. Ada hal-hal yang membuat kita harus berpikir, harus bergumul untuk memutuskan ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh bagaimana cara dia mengatasi hal-hal seperti ini. Siapa dia? Tidak asing lagi bagi kita, yaitu Daud. Daud ini dikenal sebagai orang yang berkenan di hati Allah. Bahkan Tuhan sendiri yang mengatakannya ya. Seperti ada dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 22b. Firman Tuhan begini, tentang Daud Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Daud di sini katakan orang yang berkenan di hatiku, hati Tuhan, yang melakukan segala kehendakku, kehendak Tuhan ya. Nah, bagaimana seseorang bisa melakukan kehendak Tuhan? Tentu dia harus mengerti kehendak Tuhan dahulu. Nah, bagaimana cara dia mengerti kehendak Tuhan? Ya, di sini Daud memiliki satu cara, yaitu ketika dia harus mengambil tindakan sesuatu, ketika dia harus memutuskan sesuatu supaya sesuai dengan kehendak Tuhan, dia bertanya kepada Tuhan. Dia berkonsultasi dengan Tuhan. Dia tidak, bahasa Jawanya, gerusa-gerusu, tergesa-gesa. Meskipun dia punya alasan-alasan ya. Tetapi dia bertanya kepada Tuhan. Nah, situasi apa yang dihadapi oleh Daud pada saat itu? Ya, Daud saat itu diberi laporan, diberi informasi, ya, atau dengan kata lain ada orang yang mengadu kepada dia. Yaitu apa? Ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjarah tempat-tempat pengirikan. Ya, jadi Kehila adalah salah satu kota dari Israel atau kerajaan Yehuda saat itu. Sedangkan bangsa Filistin adalah bangsa yang ada diam di dekat sekitar Israel. Dan Filistin ini sudah menjadi musuh bebuyutan ya. Musuh yang dari generasi ke generasi itu ya memerangi Israel, mengganggu Israel ya. Kita tahu sejak zaman hakim-hakim ya, kalau kita baca Simpson itu juga waktu itu musuhnya waktu itu adalah bangsa Filistin. Dan kali ini Filistin menyerang kota Kehila, menjarah tempat-tempat pengirikan ya. Kita tahu pengirikan ini tempat untuk mengirik gandum ya, atau memeras anggur ya, atau logistik ya bangsa Israel. Ya, kalau ini dijarah tentunya ada bahaya bangsa Israel mengalami krisis kelaparan ya. Nah, ketika dihadapi pada laporan aduan seperti ini, Daud sebetulnya punya alasan untuk bisa langsung menjawab ya, yaitu dengan menjawab, baik, saya akan bantu, saya akan kalahkan orang Filistin. Karena apa? Karena Daud punya pengalaman menghadapi orang Filistin dan selalu menang. Diawali dengan ketika Daud mengalahkan Goliat ya. Daud waktu itu masih ya remaja atau pemuda yang gembala, sedangkan Goliat raksasa dari Filistin yang saat itu bisa dikalahkan dengan pertolongan Tuhan. Daud juga pernah mengalahkan ratusan orang Filistin ya, sekitar 200 orang. Ketika Saul waktu itu menawarkan anaknya untuk menjadi istri Daud, tapi dengan syarat meminta kulit katan ya, dari orang-orang Filistin, seratusan ya. Dan Daud menyanggupinya, dan Daud berhasil mengalahkan orang-orang Filistin itu. Dan dalam peperangan juga berkali-kali Daud berhasil mengalahkan baik Filistin maupun bangsa-bangsa yang lain. Daud selalu berhasil karena Tuhan menyertainya. Jadi Daud punya alasan, punya modal, punya self-confidence, percaya diri, karena dia seorang pahlawan, sehingga dia bisa saja, baik, mari kita segera kalahkan orang Filistin itu, kita selamatkan Kehila. Namun demikian, ada satu kondisi juga yang sedang dialami Daud saat itu, yaitu apa? Daud saat itu sedang dalam kondisi yang dikejar-kejar oleh Saul. Ini satu yang aneh ya, karena Daud sebetulnya sudah menolong Saul, menolong bangsa Israel, mengalahkan Goliat, mengalahkan Filistin, tetapi kenapa justru sekarang dia sedang dikejar-kejar oleh Saul?
Dia harus pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia harus bersembunyi dari gua ke gua yang lain, dari padang gurun ke gurun yang lain. Ya, karena apa? Karena rupanya pada suatu saat ketika Daud pulang dari perangan, bangsa Israel menyambut dengan sukacita, dengan euforia, dan para perempuannya mereka menyanyi-nyanyi, menari-nari dengan mengatakan, kalau Saul mengalahkan beribu-ribu orang, maka Daud mengalahkan berlaksa-laksa orang. Ya, beribu-ribu dibandingkan dengan berlaksa-laksa. Laksa itu 10.000, 10 kali lipatnya ya. Nah, rupanya nyanyian ini, pujian ini membuat Saul tidak suka ya, karena wah, kok Daud diperhitungkan dengan pujian yang berlaksa-laksa, saya cuma beribu-ribu ya. Rupanya ini menimbulkan iri hati. Ini satu sifat yang buruk dari Saul ya. Dia iri hati. Dan iri hati ini kemudian berubah menjadi kebencian. Kebencian ini kemudian diwujudkan dengan tindakan yang membahayakan nyawa Daud. Daud dikejar-kejar, mau dibunuh, sehingga Daud harus sembunyi dan berlari-lari. Dan ketika Daud sedang bersembunyi itu, rupanya berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Dia sendiri sedang bermasalah, dia diikuti oleh orang-orang yang bermasalah juga, yaitu orang-orang yang dalam kesukaran, orang-orang yang dikejar tukang piutang, ya, debt collector pada saat sekarang. Setiap orang yang sakit hati, ya, barisan sakit hati. Dan dia menjadi pemimpin mereka, 400-an orang. Ya. Masih ditambah lagi dengan saudara-saudara dari Daud. Ya. Nah, ini satu kondisi yang cukup menjadi alasan bagi Daud untuk juga segera menjawab kepada orang-orang yang menginformasikan tadi, yang mengadu dan mengharap pertolongan Daud untuk langsung berkata, tidak, maaf, kami tidak bisa membantu karena kami sendiri sedang dalam masalah. Ditambah lagi dengan fakta bahwa Daud sebagai seorang pahlawan ternyata dia justru sedang dibenci oleh raja. Sehingga dia menjadi orang yang, waduh, saya harus membela rakyatnya padahal saya dibenci oleh rajanya ya. Nah, sehingga dia punya alasan sebetulnya untuk ya tidak usahlah, kita ngurus sendiri saja. Tapi rupanya Daud tidak seperti itu. Daud tidak langsung dengan PD-nya berkata, oke, kita serbu Filistin. Atau juga, maaf, saya tidak bisa membantu karena kondisi yang sedang kami alami. Tetapi Daud disinilah menjadi orang yang berkenan pada Tuhan, yaitu dia melakukan apa? Dia bertanya kepada Tuhan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana ini? Saya akan mengalahkan orang Filistin itu atau bagaimana? Dan Tuhan menjawab, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu, selamatkan Kehila. Ya. Daud sudah menjawab jawaban, sudah mengerti kehendak Tuhan dan siap untuk melakukannya. Namun rupanya ada tantangan ketika mau menjalankan firman Tuhan, ada tantangan yaitu dari orang-orang yang di dekatnya. Mereka merasa keberatan, mereka semacam komplain kepada Daud ya. Bagaimana kita sendiri sedang dalam ketakutan, kita sendiri sedang dalam masalah, kenapa kita harus menambah masalah lagi ya dengan ikut-ikut melawan orang Filistin ya. Ya, rupanya Daud mungkin juga melihat ini sebagai satu yang logis, ada kebenarnya juga. Tetapi Daud juga tidak mau untuk begitu saja mendengar, meskipun ini suara orang banyak ya. Karena Daud sudah mengerti kehendak Tuhan supaya pergi, sedangkan sekarang ada masukan, pertimbangan yang lain yang bertentangan. Nah, untuk meyakinkan semuanya, kemudian Daud kembali bertanya kepada Tuhan. Lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan. Dan Tuhan sekali lagi menjawab dia dengan firman-Nya yang semakin menegaskan, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Kalau tadi dikatakan pergilah, kalahkanlah, seolah-olah Daud yang mengalahkan, sekarang lebih jelas lagi janjinya, aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Dan ini semakin meneguhkan Daud dan juga meneguhkan terutama juga orang-orang yang mengikutinya yang tadinya ragu-ragu dan
merasa berat ya. Dan kemudian akhirnya mereka memang pergi ke Kehila dan mengalahkan orang Filistin, dan selamatlah orang Kehila itu dari tangan orang Filistin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, rupanya masalahnya tidak berhenti di situ. Ketika Daud ada di Kehila, mengalahkan orang Filistin, menolong orang Kehila, rupanya Saul yang karena mengejar-ngejar Daud, rupanya dia juga ada info-info, dia akhirnya mendapat informasi bahwa Daud ada di Kehila. Dan bagi Saul ini dia menganggap, ya anggapan yang salah, bahwa wah inilah Daud sudah diserahkan Tuhan kepada kami, kepada saya, untuk saya bunuh. Ya, dia menganggap bahwa Daud ini sudah masuk ke perangkap, terkepung di Kehila, sehingga dia akan menangkapnya. Dan kabar ini sudah sampai kepada Daud. Dan ketika kabar ini sampai kepada Daud, Daud kembali berdoa, bertanya kepada Tuhan. Tuhan, saya dapat kabar Saul ini mau datang ke Kehila mau menangkap saya. Bagaimana ini Tuhan? Apakah kira-kira orang Kehila akan menyerahkan saya ke Saul? Atau Saul benar-benar akan datang? Dan Tuhan menjawab, ya, Saul akan datang. Waduh, Daud kembali menanyakan pada Tuhan, lalu apakah orang Kehila nanti akan menyerahkan saya kepada mereka, kepada Saul? Dan di luar dugaan ternyata Tuhan menjawab, ya, nanti orang Kehila akan menyerahkan kamu kepada Saul. Ya, setelah ini sesuatu yang kurang menggembirakan ya, karena Kehila baru saja ditolong oleh Daud, tetapi Tuhan tahu bahwa nanti mereka akan menyerahkan Daud kepada Saul kalau Saul nanti datang. Ya, mungkin Kehila takut nanti kalau Saul datang menyembunyikan Daud, karena mungkin mereka sudah mendengar kabar ya, karena sebelumnya kalau kita baca di ayat sebelumnya, Daud datang kepada imam di Nob ya. Waktu itu Daud meminta ya makan roti untuk anak buahnya dan semuanya, dan mereka meminta pedang, kuliah dan diberikan. Dan waktu itu imam di situ Ahimelech ya tidak tahu kalau Daud ini sedang lari dari Saul ya. Pikirnya ini Daud adalah orang kepercayaan Saul, sehingga diberikan begitu saja semua yang diminta oleh Daud. Tetapi waktu Daud pergi, rupanya Saul menuju ke Nob dan ada info bahwa Daud habis ke situ, dan kemudian mereka dituduh bersekongkol dengan Daud, sehingga waktu itu ada 85 imam, bayangkan ya, yang dibunuh, dibantai oleh Saul. Kejam sekali Saul ini. Hanya ada satu yang lolos, yaitu Imam Abiatar yang kemudian lari kepada Daud. Ya mungkin orang Kehila juga takut ya, dan Daud juga tidak mau untuk kalau Kehila nanti juga akan mengalami seperti ini ya. Nah, karena Daud sudah diberitahu Tuhan bahwa nanti bakalan datang Saul dan orang Kehila juga nanti akan menyerahkan, maka Daud pun pergi dari Kehila. Dia pergi menjauh dan dia selamat, lolos. Nah saudara, Bapak sekalian, ketika kita bertanya kepada Tuhan untuk mengerti kehendak Tuhan dan kita sudah melakukannya, ada tantangan-tantangan ya. Tadi tantangan-tantangan dari orang-orang sekitar yang mungkin melemahkan, yang mungkin membuat kita beragu-ragu. Tetapi juga ketika kita sudah melakukannya, ada tantangan, yaitu apa? Ketika kita sudah melakukan kehendak Tuhan, malah balasannya seperti orang Kehila tadi, air susu dibalas dengan air tuba ya, mau diserahkan malah ya. Ya, ada sesuatu yang kurang baik. Tetapi Daud adalah orang yang mengasihi Tuhan. Dia hanya fokus kepada Tuhan dan mengasihi juga bangsanya. Bangsa Israel ini sekalipun dia sudah dikejar-kejar, ditolak oleh Saul, tapi dia tetap mengasihi, menolong, walaupun balasannya seperti itu. Inilah Daud, orang yang berkenan kepada Tuhan ya. Nah, Bapak Saudara sekalian, tentu kita bertanya ya, bagaimana sebetulnya proses Daud ketika dia bertanya kepada Tuhan itu, dengan cara apa dia bertanya dan mendapatkan jawaban ya. Memang dalam Perjanjian Lama ada berbagai cara ya. Tuhan kadang-kadang memakai nabinya sebagai penyambung lidah Allah untuk menyatakan kehendaknya.
Kadang-kadang Tuhan memakai mimpi ya, seperti kepada Yusuf, kepada Daniel. Tapi Tuhan juga memakai yang namanya Urim dan Tumim ya, semacam permata, batu permata seperti aksesoris dalam baju efod yang dipakai oleh imam, dipakai sedemikian rupa. Kita tidak tahu mekanismenya bagaimana, tapi dengan adanya Urim dan Tumim itu, bangsa Israel bisa minta petunjuk dan bisa mengetahui kehendak Tuhan, ya atau tidak, melakukan ini atau tidak, pergi atau tidak, yaitu Urim dan Tumim. Dan rupanya pada saat itu juga, karena ada Imam Abiatar yang juga membawa baju efod, kemungkinan Daud juga melakukan itu semua. Tetapi untuk bisa mengetahui kehendak Tuhan, rupanya ada syaratnya juga ya. Di Mazmur 25 ayat 12 dikatakan, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Ya, takut akan Tuhan ini menjadi syarat juga ya untuk bisa mendapatkan petunjuk Tuhan. Ya, di ayat sebelumnya dikatakan orang yang rendah hati, yang selalu bertanya kepada Tuhan ya. Orang yang takut akan Tuhan, Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilih. Karena kita melihat lagi kontrasnya ya, ketika Saul juga melakukan hal yang sama ketika ada orang Filistin yang menyerbu ya. Di pasal 1 Samuel 28 ayat 5 dan 6 dikatakan, ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar ya. Biasanya yang sudah menghadapi orang Filistin adalah Daud. Tetapi kali ini Daud sudah diusir pergi, sehingga siapa lagi? Ya, orang Filistin semakin berani. Nah, Saul takut dan dia hatinya sangat gemetar. Dan di sini unik karena dikatakan dan Saul pun bertanya kepada Tuhan ya. Rupanya Saul bertanya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menjawab dia. Baik dengan mimpi, baik dengan Urim, maupun baik dengan perantaraan para nabi. Ya, Tuhan tidak menjawab. Kenapa? Karena kita tahu Saul waktu itu sudah menjadi orang yang ditolak Tuhan. Saul sudah melakukan dosa demi dosa, mengejar-ngejar Daud yang tidak bersalah, bahkan sampai tega membunuh 85 imam di Nob. Dan akibatnya apa saat itu? Saul masuk lagi kepada dosa berikutnya, yaitu ketika dia tidak dijawab Tuhan, dia justru menambah dosa dengan mencari jawaban, dengan mencari perempuan yang dapat memanggil arwah. Satu kekejian bagi Tuhan. Ya Ibu sekalian, pada zaman perjanjian baru ini kita sudah diberi karunia Roh Kudus. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita diberi karunia Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang mengerti kehendak Tuhan, memampukan kita untuk peka terhadap kehendak Tuhan. Roh Kudus juga memakai firman Tuhan. Kita punya firman Tuhan, kitab suci, untuk mengerti kehendak Tuhan. Kita juga punya sarana doa, di mana dengan doa ini kita bisa mendengar suara Tuhan. Tuhan juga bisa berbicara kepada kita melalui hati nurani kita. Namun demikian, ada satu prasyarat ya, yaitu kita menjadi orang yang rendah hati, yang takut Tuhan, sehingga Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Ya, tidak seperti Saul yang tidak mau bertobat dari dosanya, sehingga walaupun dia bertanya, tetapi Tuhan tidak menjawab. Firman Tuhan dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2, sesungguhnya tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menolong ya. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang memisahkan kita ya, yang menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan, yang membuat sepertinya Tuhan tidak mendengar, adalah karena dosa kita. Oleh karena itu, apabila ada hal-hal yang masih perlu dibereskan, diakui, ya kita perlu membereskan, perlu bertobat karena janji Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil. Dia mengampuni kita dan kita mengampuni segala dosa kita ya. Nah, oleh karena itu, mari kita bersama-sama Bapak Ibu sekalian belajar seperti Daud ya. Ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita dihadapkan pada situasi harus mengambil keputusan, pilihan-pilihan, marilah kita tidak tergesa-gesa, mengandalkan logika, mengandalkan pengalaman, mengandalkan situasi yang mungkin bagi kita sudah sangat memenuhi syarat untuk kita langsung memutuskan. Tetapi marilah kita dengan rendah hati
bertanya kepada Tuhan, berkonsultasi kepada Tuhan, sehingga kita memastikan bahwa yang kita lakukan adalah benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ketika dalam proses mencari kehendak Tuhan itu ada tantangan-tantangan, ada yang melemahkan dari suara-suara orang, bahkan mungkin suara-suara iblis, kita tetap terus bertanya kepada Tuhan. Dan ketika kita sudah melakukan kehendak Tuhan, ada tantangan-tantangan, dikecewakan, ada masalah-masalah, kita tidak perlu putus asa. Karena ketika kita melakukan kehendak Tuhan, maka Tuhan pasti menolong kita, pasti melindungi kita. Selamat menjadi orang yang berkenan pada Tuhan, yang senantiasa bertanya kepada Tuhan, yang berkonsultasi dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Radio Rasinda, Untaian Nada Penabur Kasih.